Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nurliza Utami dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teknis analisis obat secara kualitatif dan reaksi penggolongan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknis analisis obat secara kualitatif? Yaitu merupakan suatu teknis analisis atau identifikasi obat secara kualitatif menggunakan reaksi-reaksi kimia dengan memperhatikan reaksi warna yang terjadi pada hasil-hasil uji tersebut. Analisis kualitatif obat diarahkan pada pengenalan senyawa obat meliputi sifat-sifat fisik maupun sifat-sifat kimia obat. Proses pengenalan sifat-sifat kimia fisika bahan obat disebut dengan identifikasi atau sering juga disebut analisa. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teknis analisis obat? Yaitu suatu kegiatan yang diperlukan untuk melakukan pengujian kualitas bahan obat maupun obat jadi. Ada dua cara untuk teknis analisis obat. Yang pertama itu analisis kualitatif. Yang kedua ada analisis kuantitatif. Apa yang dimaksud dengan analisis kualitatif? Yaitu analisis untuk melakukan identifikasi elemen, spesies, atau senyawa-senyawa yang ada di dalam sampel. Apa yang dimaksud dengan analisis kuantitatif? Yaitu analisis untuk menentukan jumlah kadar dari suatu elemen atau spesies yang ada di dalam sampel. Metode apa yang digunakan dalam analisis obat? Yaitu menggunakan metode konvensional, di mana metode konvensional ada 3 tahap, yaitu uji pendahuluan, yang kedua yaitu penentuan gugus fungsional yang khas atau uji golongan, yang ketiga adalah penentuan jenis zat berdasarkan reaksi-reaksinya dengan reaksi tertentu dan pengamatan bentuk kristal menggunakan mikroskop. Berdasarkan apa teknis analisis obat kualitatif? Teknis analisis obat secara kualitatif berdasarkan pada golongan obat menurut jenis senyawanya secara kimia dan bukan berdasarkan efek farmakologinya. Ada beberapa macam metode analisis kualitatif. Yang pertama yaitu metode konvensional dan yang kedua ada metode modern. Apa syarat reaksi analisis kualitatif? Yaitu hasil reaksinya dapat dan mudah diamati, reaksinya sederhana dan cepat, dan juga reaksinya peka. Nah, yang selanjutnya yaitu ada reaksi penggolongan. Apa sih tujuan reaksi penggolongan? Yaitu reaksi penggolongan bertujuan untuk memeriksa adanya fungsi serta membedakan golongan dari senyawa yang dianalisa. Apa yang dimaksud dengan gugus fungsional? Gugus fungsional adalah gugus yang terdapat dalam suatu senyawa organik yang berperan pada analisa senyawa tersebut. Nah, gugus fungsional ada beberapa, yaitu yang pertama ada ikatan tidak jenuh. Reaksi pengenalnya pertama reaksi adisi terhadap aquabond. Yang kedua yaitu ada reaksi terhadap larutan KMNO4 atau reaksi Bayer. Nah, yang kedua ada gugus alkohol, di mana reaksi umumnya yang pertama dengan reaksi warna azo. Reaksi ini ada beberapa reaksi dan hasil akan membentuk warna kuning kemerahan. Yang kedua yaitu ada reaksi esterifikasi atau untuk alkohol monofalen, dengan hasil yaitu cium baunya makan tercium bau ester. Selanjutnya ada reaksi untuk alkohol polivalen. Yang pertama dengan tes dengan borat, hasilnya adalah larutan menjadi warna merah rosa. Nah, yang kedua yaitu ada reaksi Cuvrifil untuk alkohol polivalen, dengan hasil akan terbentuk larutan berwarna biru tua jernih. Nah, selanjutnya yaitu ada gugus fenol, di mana reaksi umumnya yaitu yang pertama reaksi warna azo dengan hasil reaksi sebagai berikut. Yang kedua yaitu ada reaksi dengan FeCl3, yaitu hasilnya akan terbentuk warna-warna merah ungu, biru atau hijau dan lain-lain. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi fluoresen dengan hasil sebagai berikut. Yang selanjutnya yaitu dengan reaksi aquabrom, dengan hasil akan terbentuknya endapan putih atau kuning muda. Yang keempat ada gugus karbonil, di mana reaksi umum untuk aldehida. Yang pertama yaitu reaksi Schiff,
Dengan hasil akan terbentuk warna merah sampai merah ungu. Nah, yang selanjutnya ada reaksi reduksi, di mana hasilnya yaitu akan terbentuk cermin perak pada dinding tabung. Yang selanjutnya yaitu ada reaksi dengan fluoroglukin dan HCl yang akan membentuk yaitu warna rosa jingga. Kemudian ada reaksi khusus untuk asetaldehid akan membentuk warna biru, sedangkan reaksi khusus untuk formaldehid akan membentuk rosa ungu. Kemudian ada reaksi terhadap gugus keton. Yang pertama yaitu reaksi dengan natrium akan merubah warna menjadi rosa ungu. Kemudian ada reaksi iodoform. Yang kelima ada gugus karboksilat. Reaksi identifikasinya ada dua, yaitu reaksi esterifikasi dan dengan FeCl3. Yang keenam ada gugus amin, di mana gugus amin dibedakan atas dua, yaitu amin alifatis dan juga amin aromatis. Gugus amin yaitu ada reaksi umumnya, yang pertama jika dipanaskan dengan NaOH, yang kedua ada reaksi dengan FeABHC, yang ketiga ada reaksi dengan batang korek api, yang keempat ada reaksi dengan indofenol, yang kelima ada reaksi dengan CuSO4, dan yang keenam ada reaksi dengan gugus nitro. Nah, yang ketujuh yaitu ada gugus sulfon dan sulfonat yang akan menghasilkan endapan putih barium sulfat. Yang terakhir yaitu ada gugus guanidin, di mana reaksi identifikasinya akan menghasilkan warna merah ungu. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.